Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita dalam 8 seri yang terkait dengan Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ya. Nah, sebagai pendahuluan saudara masih tetap bahwa pada masa pelayanan Yesus bagi orang Yahudi ada 3 aspek dasar kesalehan atau 3 aspek dasar kebenaran bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Jadi saudara, kalau orang-orang Yahudi pada masa itu ingin terlihat saleh atau benar, maka 3 aspek dasar ini harus tampak nyata dalam kehidupan mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang bersedekah, memberikan sedekah. Mereka juga adalah orang yang berdoa dan berpuasa. Mereka melakukan ketiga hal tersebut sebagai perwujudan atau manifestasi di dalam beragama, saudara. Tidak ada yang salah dari praktek itu, tetapi ketika Yesus mendapati bahwa mereka melakukan ketiga hal itu semata-mata untuk sekedar memberikan kesan kepada orang, mereka bersedekah, berdoa, dan berpuasa semata-mata hanya untuk meningkatkan status kerohanian mereka di hadapan orang, maka Yesus menjadi resah dengan motif ini. Ya, Yesus melihat ada yang salah dengan motif mereka berdoa, ada yang salah dengan motif mereka bersedekah, dan ada yang salah dengan motif mereka berpuasa. Sehingga teks Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ini menjadi bagian di mana Yesus menunjukkan ya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah, atau motif mereka melakukan itu adalah salah. Dan selanjutnya Yesus menunjukkan bagaimana melakukan ketiga hal itu dengan cara yang benar. Dan kembali, prinsip utama dituliskan di pasal 6 ayat 1 untuk merangkum keseluruhan bagian ini, yaitu apa saudara? Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, atau jangan kamu memperlihatkan kesalehan, jangan kamu memperlihatkan kebenaran dirimu di hadapan orang dengan tujuan supaya engkau dilihat oleh mereka. Jangan. Dan Yesus menambahkan, kalau kamu melakukan hal demikian, maka Bapamu di sorga tidak akan memberikan upah apa-apa kepadamu. Ya, engkau tidak akan mendapatkan upah dari Bapa di sorga. Selanjutnya, ketika kita membahas hal bersedekah dan berdoa, di dalam setiap pembahasan Yesus selalu berkata, kalau engkau menunjukkan itu kepada orang lain dengan tujuan supaya mereka memuji engkau, engkau sudah mendapatkan upahmu dari mereka. Dan kita juga sudah bahas bahwa kata upah di sana itu terkait dengan istilah dagang. Saya mendapatkan sesuatu dengan cara membeli. Ya, artinya saudara, orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka memamerkan kesalehan mereka, mereka sedang berusaha membeli sesuatu dari orang lain. Dan apa yang mereka beli? Yaitu penghormatan, pujian, dan itu yang menjadi upah mereka. Tetapi upah dari Bapa di sorga tidak mereka dapatkan. Sekali lagi, kalau kita tanya apa upah dari Bapa di sorga,
tentu saja yang terbaik. Walaupun bentuknya kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu, upah yang nanti akan menanti kita adalah ketika Tuhan membawa kita ke dalam surga-Nya yang mulia. Tetapi selama di bumi ini tentu ada upah yang Tuhan berikan kepada kita yang walaupun bentuknya kita tidak ada yang tahu. Tetapi kalau berasal dari surga pasti kualitas nomor satu. Amin. Di surga tidak ada KW, saudara. Kualitas premium. Ya. Jadi kalau dikatakan nanti upahmu dari Bapamu yang di surga, berarti upah tersebut selalu kualitas terbaik bagi kita. Sekarang tergantung kita. Kita mau tukar upah terbaik dari surga atau upah yang sementara yang kadang tidak tulus dari manusia. Ya. Kalau saudara berani survei, pujian yang saudara dapatkan dari manusia itu tidak 100% tulus, malah kebanyakan tidak tulus. Ya, kebanyakan tidak tulus. Ya. Baik. Sekarang kita pergi ke ayat 16, 17 dan 18. Matius pasal 6 ayat 16, 17 dan 18. Mari kita buka dan baca ini. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, ini kata kunci ya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Dan ini diulang kembali, saudara. Tetapi apabila engkau berpuasa, tadi itu cara yang salah, sekarang Yesus mau tunjukkan cara yang benar. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, sebagai lawan dari mengubah air muka. Yesus berkata, jangan ubah air mukamu, tapi cucilah mukamu supaya tampak segar. Orang tidak perlu tahu kalau engkau berpuasa. Kira-kira begitu isi pikiran Yesus. Supaya apa? Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi, ini selalu dibandingkan. Kalau kamu berpuasa, satu poin, ya, jangan muram mukamu. Di bawah dikatakan kalau kamu puasa, cucilah mukamu. Jangan ubah air mukamu. Kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu supaya kau segar. Kalau kamu berpuasa, mengubah air mukamu menjadi muram, kamu dapat upah dari manusia. Tapi kalau kamu berpuasa, ya, mencuci mukamu, meminyaki rambutmu, kamu tidak ada yang tahu, tidak perlu pamer, maka kau dapat upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, ini saudara. Nah, kita coba teliti sedikit mengenai praktek berpuasa di dalam Yudaisme, ya, atau agama orang Yahudi. Ada beberapa tindakan puasa dalam sejarah Alkitab. Ya. Jadi di dalam Alkitab, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan minum, tetapi lebih dari itu. Ketika tokoh-tokoh di Alkitab berpuasa, mereka berpuasa karena memiliki tujuan tertentu. Ya, tujuan-tujuan ini tentu saja sama sekali di dalamnya tidak ada untuk pamer kepada orang kalau mereka puasa.
Yang pertama yang disebut puasa biasa. Apa ini puasa biasa, saudara? Puasa biasa ini adalah seorang menahan diri dari semua makan, baik padat maupun cair, namun tetap minum air. Ini biasanya untuk mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, seperti apa yang dilakukan Yesus ketika dia mempersiapkan diri untuk memulai pelayanannya. Ya, ini namanya puasa biasa. Ada yang disebut sebagai puasa sebagian. Apa ini maksudnya puasa sebagian? Seorang menahan diri terhadap satu atau beberapa jenis makanan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Ya, dia berpuasa selama 3 minggu pertabungan. Jadi Daniel menahan diri untuk tidak makan makanan tertentu. Ya, itu namanya puasa sebagian yang dilakukan pada waktu itu untuk merespons masa pergabungan. Ya. Berikutnya, apa yang disebut sebagai puasa total. Ini biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat, sifatnya penting, urgen, berpantang terhadap semua jenis makanan dan minuman, dalam rangka meminta tuntunan Tuhan terhadap suatu hal. Ya, biasanya ini 3 hari, karena memang betul manusia tidak bisa tidak minum lebih dari 3 hari. Kalau makan, menurut ilmu kedokteran, manusia bisa tidak makan apapun selama 40 hari, itu bisa. Tapi kalau minum air putih, itu tidak boleh puasa minum lebih dari 3 hari. Kalau saudara udah puasa minum 3 hari, saudara sudah semakin dekat dengan Tuhan. Begitu saudara tambah sehari lagi, saudara berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jadi puasa total biasa dilakukan dalam waktu yang singkat, itu paling lama 3 hari ya. Tidak makan, tidak minum, seperti yang dilakukan oleh Esther. Pada waktu itu komunitas Yahudi di kerajaan Ahasiweros itu difitnah oleh Haman, sehingga dia diberi kuasa untuk membinasakan semua orang Yahudi. Esther yang pada saat itu sudah terpilih menjadi ratu pengganti Wasti, karena Wasti pergi ke matahari. Kan Wasti udah pulang ke matahari. Ya. Dia adalah seorang Yahudi, berikut pamannya Mordekai. Singkat cerita, mereka minta pimpinan Tuhan berpuasa untuk melakukan sesuatu yang sangat radikal. 3 hari 3 malam mereka puasa makan dan minum. Lalu Esther membuat sebuah keputusan menghadap Raja Ahasiweros tanpa diundang. Resikonya mati. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri di kitab Esther. Lalu Saulus pada waktu yang perjalanan ke Damsyik mau membunuh orang-orang Kristen, ketika dia diberi surat kuasa oleh imam besar, dia datang dengan kuasa penuh. Lalu Tuhan menjamah dia di tengah jalan, di jalan lurus menuju Damsyik. Dia buta, lalu dia puasa 3 hari lamanya. Ya, nanti saudara bisa baca itu di kitab Kisah Para Rasul pasal 9, saudara. Jadi ada tujuan.
Yang terakhir, puasa pribadi atau puasa bersama. Ada kalanya dilakukan puasa secara pribadi juga secara bersama. Ini yang sering dilakukan oleh gereja Tuhan. Gereja kita sudah berhenti puasa sejak 5 tahun yang lalu. Biasanya dulu kita rutin puasa setiap hari Kamis atau Jumat sesuai dengan jadwal doa kita. Tetapi karena banyak yang tidak sanggup puasa termasuk saya, jadi kita hanya berdoa. Apakah salah? Ya, tidak juga sih. Karena kita bisa saja mengambil waktu-waktu puasa ketika kita memang harus melakukannya, ya. Jadi puasa pribadi atau bersama biasanya dilakukan untuk meminta tuntunan atau untuk meningkatkan disiplin berpuasa. Di Alkitab itu dilakukan oleh Ezra. Ya. Juga tampak nyata dalam teks Imamat pasal 16 29 3, nanti sudah bisa cek sendiri. Intinya saudara-saudara, puasa, ya, setiap tindakan berpuasa selalu memiliki tujuan. Pertama-tama adalah mencari Tuhan terkait dengan situasi yang sedang dihadapi oleh mereka yang sedang berpuasa. Jadi puasa itu jauh dari maksud untuk dipamerkan. Jauh, tidak ada atau tidak pernah dalam Alkitab bahwa puasa memiliki maksud untuk dipamerkan. Itu tidak ada. Ya. Nah, apa yang kita baca di dalam teks ini itu bertentangan dengan tujuan puasa yang seharusnya. Saudara, coba kita kembali ke ayat 16 teks kita. Di sini dikatakan apa, saudara? Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kenapa muram? Mereka mengubah air mukanya. Coba tunjukin ke saya contoh wajah muram. Saudara nggak ada yang ahli ya? Mana ada muram? Itu bukan muram. Jadi kira-kira gini, mereka puasa nih kan? Puasa. Memang benar mereka puasa, tidak pura-pura. Mereka keluar. Dan ini hari Senin. Persis puasanya mereka 2 kali seminggu, Senin dan lalu ini saya kenal saat ini pasti puasa ini. Puasa. Coba deh buka, puasa sudah 100%, tak diragukan. Hebat ya, bisa dia apa puasa itu buktinya luar biasa. Luar biasa. Puasa. Kamis dia muncul lagi sudah. Puasa. Hebat. Mereka mengubah air mukanya secara sengaja. Mukanya dibikin murem. Murem tuh kayak kanebo yang kering tanpa diperas. Ya, murem. Supaya dilihat jalannya pelan ke pelan.
Ketika dilihat orang, orang lantas memberikan pujian. Orang lantas mengidentifikasi, ini orang ini memang saleh, dia terkenal, dia ini pasti sedang puasa, dia luar biasa. Yang luar biasa siapa? Hah? Yang berpuasa. Ya diri. Dapat pujian apa enggak? Dapat. Tapi cuma itu aja pujiannya, kata Tuhan. Ya udah itu aja pujiannya. Itu aja upahmu. Cukup. Kalau pujian itu bisa diuangkan, ya syukur, kan itu. Kalau zaman sekarang, bentuk apa itu kira-kira? Masih ada nggak orang seperti itu? Masih banyak. Saya masih temukan tuh, kembali lagi karena kehidupan kita 50%-nya dunia maya, ya ketemunya di dunia maya. Masih banyak orang Kristen, saya nggak ngomong agama lain ya, saya ngomongin agama Kristen. Puasa dipamer-pamerkan. Dan kalau ada orang yang like di postingannya, dia terima kasih buat semua jempolnya ya. Berarti kan memang dia nunggu itu. Untuk apa lagi? Untuk apa? Yesus menghardik atau menegur atau mengkritik orang seperti ini. Nah, di dalam budaya pada waktu itu, mengubah air muka itu adalah suatu kata-kata yang bisa mewakili sebuah teknik menipu atau mengelabui. Ya. Saudara ingat waktu Daud dikejar-kejar Saul karena Daud menerima pujian yang luar biasa. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul marah. Ya. Saya sudah meneliti itu beberapa minggu lalu. Saya sedang membuat catatan cukup banyak soal itu. Ya. Lalu suatu kali dia tiba di salah satu negeri orang Filistin. Kalau saya tidak salah di daerah Gad. Dia takut dibunuh oleh raja orang Filistin. Si Daud ini takut dibunuh. Lalu dia mengubah air mukanya pura-pura. Gak ada yang tahu kisah itu. Pura-pura gila. Jadi Daud tuh mungkin dia, sehingga dia tidak jadi dibunuh. Jadi ini teknik mengelabui, mengubah air muka ini. Ya, ini adalah satu cara untuk mengelabui. Biasanya dengan membiarkan wajah mereka kusut, atau mereka bahkan menaburkan debu di atas kepala pada waktu mereka puasa. Tujuannya tidak lain ya seperti yang dikritik Yesus, supaya orang tahu bahwa mereka berpuasa, dan supaya orang memuji-muji mereka karena mereka beda dari yang lain. Ini teknik mengelabui saudara. Ya. Makanya kalau kita puasa, ya tidak, orang yang tidak perlu tahu kita puasa itu tidak perlu tahu. Apakah ada orang yang perlu tahu kita puasa? Ada. Misalnya nih kita puasa bersama, ya kan? Saya perlu tahu dong Anda puasa apa enggak, kan gitu kan? Misalnya kita udah janjian nih, kita puasa hari Kamis minggu depan dari jam sekian sampai jam sekian. Tujuan kita untuk ini, kita doa di gereja. Nah waktu saya tanya, kan boleh dong, siapa yang hari ini berhasil puasanya? Salah apa enggak? Enggak, karena itu adalah komunitas kita, betul?
Saya perlu tahu, saudara juga perlu tahu, gembalanya puasa apa enggak kan gitu. Perlu kan? Itu tidak salah. Yang salah di sini adalah orang-orang yang tidak perlu tahu, tetapi kita beritahu. Bagaimana cara? Ya itu tadi. Kita bermain di media sosial. Akhirnya seluruh dunia tahu kalau kita puasa. Yang harusnya mereka tidak perlu tahu. Nah, kita akhirnya jatuh ke dalam motivasi apa? Pamer. Pamer kalau ingin menunjukkan kalau saya adalah orang yang saleh. Padahal Pak Saleh udah gak pernah datang lagi ke gereja saya. Mana Pak Saleh? Sipri. Oh, Sipri itu nama friendnya Saleh. Ya kan? Ini berlaku sebenarnya untuk semua. Dari awal Yesus sudah kritik waktu mereka berdoa, mereka pamer-pamer, betul ya? Berdiri di pinggir-pinggir jalan, di tikungan jalan, dikritik sama Yesus. Sama. Waktu mereka bersedekah, ya kan? Orang lewat, jangan dah. Orang nggak ada, jangan sedekah. Begitu orang lewat dipanggil ke komisi. Betul? Motifnya itu apa? Sekali lagi sama ketiga ini, supaya mereka dilihat orang melakukan kesalehannya dan orang memberikan ujian. Itu aja. Yesus menyayangkan itu karena upahnya tidak berasal dari surga. Upahnya hanya pujian saja. Ya. Jadi mengubah air muka itu tindakan mengelabui. Berikutnya, setelah orang-orang bisa dikelabui, orang-orang memberikan pujian kepada mereka dan hanya ini upahnya. Ya, jika disimpulkan, tindakan mengubah air muka yang ditulis di dalam teks ini merupakan tindakan yang licik dalam usaha membesarkan diri sendiri di hadapan orang lain. Makanya ada firman Tuhan bilang, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ya. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saya mau tanya dari dua hal ini, tugasnya Tuhan yang mana nih? Merendahkan apa meninggikan diri? Tugas manusia merendahkan. Tugas Tuhan meninggikan. Kadang-kadang manusia ambil alih tugas Tuhan. Iya kan? Tugas saya apa? Merendahkan diri. Nanti tugas Tuhan apa? Meninggikan orang percaya. Sekali lagi saya tekankan, seringkali orang percaya mengambil alih tugasnya Tuhan. Karena Tuhan gak ada tugas lagi, maka Tuhan ambil alih tugas manusia. Jelas ya? Ya sudah, sekarang bagaimana? Mau melakukan tugas kita atau mau ambil alih tugas Tuhan? Itu dia saudara ya. Jadi saudara, coba kita lihat ayat 17 sampai 18. Yesus kan memberikan cara yang tepat. Ini loh, kalau kamu puasanya begini loh. Kalau kamu puasa, minyakilah kepalamu, cuci mukamu. Itu loh caranya puasa begitu. Sebagai ganti menabur debu ke kepala, maka minyakilah kepala. Sebagai ganti mengubah air muka jadi muram, maka cucilah muka. Bila perlu pakai pembersih wajah, supaya segar.
Artinya apa? Yesus sudah bilang gini, ya, dari awal. Kalau kamu doa, kamu bersedekah, kamu puasa, orang lain tuh nggak perlu tahu. Yang tidak perlu tahu tuh nggak perlu tahu. Mengerti? Itu aja kegelisahan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk meninggikan diri kita, itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama, pelayanan rohani pun banyak begitu, saudara. Orang yang melakukan pelayanan rohani tidak dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, melainkan seperti ketiga hal ini. Karena bagi kita hari ini, bersedekah bukan tanda orang saleh lagi, betul? Justru bersedekah dilarang sekarang oleh undang-undang. Dilarang, saudara. Gak boleh tuh ngasih pengemis-pengemis di tengah jalan. Jadi tanda di zaman ini orang dikatakan saleh atau hebat secara rohani kira-kira apa? Apa? Nah, dalam pelayanan. Saya harus leader nih. Suara alto tenor plus sedikit bariton. Ikut. Kalau saya angkat pujian, orang kagum sama saya, bukan kagum sama Tuhan. Ya kan? Kalau saya jadi worship leader, kalau saya mau mari puji Tuhan. Pertanyaan mendasar, apakah saya melakukan semua tindakan itu untuk memuliakan Tuhan, atau diam-diam untuk menerima pujian? Ya kan? Itu hanya kita yang tahu itu. Karena kita pandai mengubah air bukan. Hati-hati. Sama, berkorban juga begitu. Kayak saya gini berkorban. Hanya saya yang tahu dan Tuhan, apakah saya berkorban itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk meminta pujian? Jauh di lubuk hati saya. Betul? Koreksi hati. Bila perlu itu renungkan. Jauh di lubuk hati. Apakah nama Tuhan yang kita muliakan atau kita sedang memuliakan diri? Ingat, tugas Tuhan ngapain? Meninggikan. Tugas manusia merendahkan diri. Kalau saya ambil tugas Tuhan, Tuhan kosong tugasnya, dia ambil tugasnya. Selesai tuh? Itu dia. Makanya jangan heran, ada banyak kisah di mana para pelayan Tuhan pada akhirnya jatuh karena tidak mawas diri. Ya kan? Di tahun 70-80-an, sekitar 40 tahun yang lalu sampai 50 tahun, kita mengenal Pastor J yang setiap kali berkhotbah mengatakan God says to me, cuma langsung haleluya, Tuhan bicara sama saya. Gak lama jatuh. Ya kan? Kita mengenal semua Pastor Benny Hinn yang kalau memimpin pujian dan berkhotbah KKR kesembuhan, dia KKR-nya di Filipina, dari Indonesia rombongan datang nyanyi Benny Hinn. Salah? Ya, tidak juga sih. Tapi tidak mawas diri, jatuh. Ya. Di Indonesia sekarang sedang heboh, ada pendeta besar yang sedang berzina
saudara. Karena tidak mawas diri, merasa ada di puncak, di ketinggian, Sama, bukan hanya pendeta saja, jemaat juga begitu. Pertanyaannya sama. Jemaat sudah berapa lama jadi Kristen? Tingkat kemawasan diri kita bertambah atau tidak? Apa begitu-begitu saja? Pantang disenggol, bacok, ya kan? Ngerti maksud saya? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Ya kan? Saya pengen jemaat yang saya pimpin menjadi jemaat yang mandiri secara rohani. Amin. Apa artinya mandiri secara rohani? Tahu menentukan sikap yang tepat dalam setiap kondisi. Amin. Makanya itu penulis kitab Ibrani itu kan marah. Kenapa marah? Harusnya katanya secara usia kerohanianmu, kau itu sekarang harusnya sudah jadi guru, tante. Betul? Udah mengajar kamu kalau dari usia kerohanianmu. Tapi tampaknya kamu ini masih perlu diajar. Dikasih makanan keras, kamu ngambek. Maunya bubur aja. Di mana gigimu? Pakai dong. Seperti kita Ibrani. Di mana bapak tidak hajar seorang ayah? Kalau ada bapak tidak hajar bapak seorang ayah. Di mana bapak tidak hajar seorang anak? Kalau kamu tidak dididik seorang ayah, kamu anak gampangan, betul? Betul. Semua kita itu dilihat bertumbuh hendak kita. Nah itu hati-hati saudara. Tanda-tanda kita belum dewasa, salah satunya seperti orang ini yang dikritik itu. Semuanya harus mendapatkan puji. Apa yang saya lakukan harus selalu dihargai. Kalau lupa diberi penghargaan, waduh, hati-hati besok saya tidak mau. Padahal upah yang harus kita dapatkan dari siapa? Dari siapa? Bukan berarti kita salah loh muji orang, nggak salah. Tapi kalaupun kita tidak dipuji, jangan menjadi salah hidup kita. Tetap rendah hati, rendah hati. Itu tugas kita. Supaya tugas Tuhan ada, betul nggak? Puasa seharusnya menjadi ruang perjumpaan antara orang percaya dengan Tuhan, betul? Bukan ruang perjumpaan antara orang percaya dengan orang lain, betul? Dengan Tuhan. Sehingga tindakan berpuasa merupakan sebuah perayaan dengan Tuhan. Itu selebrasi dengan Tuhan. Bukan selebrasi waktu saudara dan saya dipuji, bukan. Dipuji, enggak sih Pak, betul sih Pak. Bukan. Selebrasi dengan Tuhan, karena ada waktu di mana kita menjadi semakin intim dengan Tuhan. Sama dengan doa, sama dengan memberikan sedekah, sama dengan melayani, sama dengan berkhotbah, sama dengan pimpin pujian, sama dengan jadi singer, sama dengan main musik, sama dengan semua bentuk pelayanan seharusnya membuat kita menjadi lebih intim dengan Tuhan. Nah, berpuasa merupakan waktu di mana orang percaya mendemonstrasikan apa? Kerendahan hati, bukan menginginkan apa? Ketinggian hati tadi. Puasa itu demonstrasi kerendahan hati. Bahwa saya tidak mampu tanpa Tuhan, betul? Makanya tadi kan di Alkitab Ester puasa kenapa? Karena dia perlu bantuan Tuhan, kan? Betul? Yahudi mau dihabisi. Dia perlu bantuan
Dia bilang sama Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya akan menghadap raja, walaupun saya harus mati, matilah. Begitu kan isinya kan? Karena walaupun ratu, kalau raja nggak undang terus datang, itu dianggap penistaan terhadap raja. Dan dia pantas mati pada waktu itu. Sekarang jangan ya, jangan ada istri nanti mau datang sama suami tanpa diundang, penistaan. Itu dulu zamannya si Weros. Ya. Jadi itu saudara. Kalau kita berpuasa, bersedekah, berdoa, atau melakukan semua aktivitas rohani kita dengan kerendahan hati, maka upahnya datang dari surga. Dan upah dari surga, sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang KW. Tulis nanti itu di rumah. Upah dari surga nggak ada yang KW. Semuanya premium. Bila perlu Pertamax. Iya kan? Upah dari manusia itu hampir semua KW. Ya kan? Kalaupun kita mendapatkan pujian, terimalah pujian itu dengan kerendahan hati. Kalaupun kita tidak dipuji, janganlah pernah sesekalipun mencari pujian. Sebab pujian, kata Agim, adalah ujian. Semakin banyak pujian yang kita terima, sebenarnya semakin banyak ujian yang menanti kita. Amin. Saudara terlihat sedih. Untuk kita renungkan sedikit, karena ini terakhir saudara. Kita mau merenung dari awal sampai akhir, dari ayat 1 sampai ayat 8. Pertanyaannya begini, mengapa saya melakukan hal yang baik? Alasan dasar saya melakukan hal yang baik apa? Apakah didorong oleh kerinduan untuk memuliakan Tuhan? Atau keinginan untuk mendapat pujian dari orang lain? Ini perlu kita jawab jujur di hadapan Tuhan. Tidak perlu jujur sama teman soal ini, sama Tuhan aja. Ya, ini harus kita jawab. Mengapa saya melakukan sesuatu yang benar? Apakah karena ini memang sesuatu yang benar yang harus saya lakukan, atau supaya saya dilihat oleh orang lain lalu mendapatkan puji? Ini perlu kita jawab. Ya. Dan ini terjadi bukan hanya di dalam dunia rohani, di dalam dunia rumah tangga juga sering terjadi, betul. Saya kasih contoh nih. Ada suami nih, kebetulan suaminya jago tukang. Di sini kan nggak ada suami yang jago tukang kan, aman. Kan belum suami. Ini suami yang jago tukang. Suatu kali dia jalan ke hypermart. Dia lihat sekotak alat tukang. Bagus. Dan dia pengen beli. Dia lihat harganya, sedikit cuma 7,5 juta. Itu kan satu kotak. Waktu dia lihat kotak itu dan ingin beli, langsung wajah istrinya lewat. Shhh. Ada tulisan bahaya. Kalau saya pergi tanpa izin istri bisa tengkar. Lalu dia mulai menjalankan kecerdikannya sebagai seorang suami. Dia teliti istri. Oh, ini titik lemah istri saya di sini. Dapat titik lemahnya ini. Ini hanya gaya bahasa. Gak ada angin, gak ada hujan. Dan itu gaya bahasa kan? Gak ada angin, gak ada hujan. Suami saya ngajak saya ke supermarket. Dibawa ke bagian kitchen set.
Istri senang dong. Wah. Enggak biasanya nih suami saya ngajak ke supermarket kitchen set. Mah, apa mama nggak tertarik mengganti yang lama tuh? Bukanlah supaya indah. Ini bagus loh mah. Harganya berapa nih? 6,5 juta. Nggak apa-apa kita beli aja. Tapi uangnya nggak apa-apa. Pakai uang itu dulu. Yang kita simpan di mana nggak apa-apa. Istrinya lihat suaminya. Di wajahmu ku lihat bulan. Oke, deal kan? 6,5. Sampai di rumah susah. Indah itu yang kitchen set itu. Mah, kenapa? Gini. Kemarin apa betul tertarik baru kali ini mah. Biasanya enggak. Apa dia? Apa tukang? Si istri mau bilang, jangan Pak. Mau dia ngomong gitu, terlintas kesan-kesan. Ada tulisan, bahaya. Gak seberapa sih harganya, cuma 7,5 juta. Kita bisa pakai kan uang itu. Istri mau larang, terlintas lagi tuh kitchen. Tadi juga pakai uang itu. Akhirnya dengan trik ini, suami mampu membeli alat tukang yang 7,5 juta tanpa keributan. Saudara menangkap makna dari cerita ini? Gak usah saya jelasin ya. Bagaimana dengan licik sang suami memperoleh apa ini? Alat tukang. Iya kan? Walaupun mengorbankan hal lain. Bukankah orang percaya sering sekali melakukan itu dalam dunia kerohanian? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Ya, ini perlu direnungkan. Memberikan sedekah, berdoa, berpuasa. Ini tindakan yang dapat menumbuhkan kerohanian. Ini tidak salah. Berdoa, bersedekah, berpuasa itu tindakan yang penuh dengan kebajikan. Tuhan pasti memberi upah bagi mereka yang melakukannya dengan cara yang tepat. Namun waspadalah bahwa memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa dapat juga dilakukan dengan motif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waspadalah bahwa berkhotbah bisa dilakukan dengan motif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waspadalah memimpin pujian, menjadi singer, bermain musik, apapun pelayanan kita bisa kita lakukan dengan motif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waspadalah. Ingat tuh pesan Bang Nabi di RCTI belasan tahun lalu. Waspadalah. Ya, dan ini hanya saya dan Tuhan yang tahu motif saya ini. Apakah saya melakukan sesuatu pelayanan itu hanya sekedar saya lakukan atau dengan segenap hati? Waspadalah. Orang lain mungkin tidak bisa menelisik sampai ke sana. Tuhan tahu, sebab Tuhan melihat hati. Iya kan? Teks itu kan muncul ketika Samuel memilih calon raja pengganti Saul. Tuhan bilang pergi ke rumah Isa. Di sana ada anak, pilih salah satu dari besar, Abner. Terus tentara mereka terlatih. Tidak ada yang Tuhan pilih. Samuel bilang, ada nggak anakmu satu lagi atau yang lain? Yang ada sekali yang kecil, jaga domba 3 ekor. Panggil, Daud datang, masih ngeces. Waktu Samuel melihat Daud, Samuel bilang, ini yang Tuhan pilih. Lalu dia ngomong ke Isa, ini kan? Sebab Tuhan tidak melihat apa yang tampak,
Karena Tuhan melihat hati. Itu konteks di mana ayat itu muncul. Dibanding perawatan, Abner dan adiknya mungkin 3-4 orang adalah tentara terlatih di bawah pimpinan Saul. Harusnya mereka dong yang cocok, betul nggak? Kenapa Daud yang kecil masih kemerahan itu, yang memimpin 2 dan 3 ekor domba itu? Karena Tuhan melihat hati. Hati-hati dengan hati. Makanya lagunya Agim itu sebenarnya bagus kok. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, sayang dia kurang bisa jaga hati saja. Iya kan? Jagalah hati. Ya. Sedikit lagi. Ada satu kutipan di akhir dari sesi ini untuk merangkum seluruh sesi ini. Saya mengutip dari seorang yang bernama Ronald Dole dalam bukunya Motive and Motivation halaman 438. Dole bilang begini, motif melakukan sesuatu itu harus seimbang, ke atas dan ke samping. Kepada Allah motif harus kita berikan sebagai usaha untuk memuliakan, sebagai usaha untuk tunduk, sebagai usaha untuk memberikan penghormatan hanya kepada Allah. Itu motif utamanya. Secara horizontal sesama manusia atau kepada diri sendiri, motif untuk melakukan sesuatu itu harus bertujuan untuk mengembangkan kesehatan rohani, ya, mengembangkan kesehatan fisik, dan mengembangkan kesehatan material. Nggak sama. Tetapi pertama-tama motif kita melakukan sesuatu itu kepada Allah. Usaha yang besar untuk memberikan penghormatan, ketaatan, dan apa? Kelayakan kepada Allah. Itu. Kalau kita memperhatikan motif seimbang ini, bahkan dalam dunia pelayanan pun kita tidak akan bermasalah. Kita tidak akan bermasalah. Amin. Sekali lagi, mungkin kita tidak lagi bersedekah hari ini. Sekali lagi, karena sedekah sudah dilarang pemerintah. Ada bentuk-bentuk lain yang biasanya kita pamerkan kepada orang lain dengan motif supaya kita bisa dipuji. Mulai saat ini, berhentilah melakukan sesuatu supaya saya dipuji. Sepakat? Tetapi lakukanlah segala sesuatu dalam hidupmu, entah pelayanan rohani, entah pelayanan rumah tangga, atau apapun, supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya hidup saya dan hidup orang-orang di sekitar saya menjadi sejahtera. Amin. Itu motif yang seimbang. Tuhan memberkati kita.